selundupkan satwa liar dari Papua. Dua pria diamankan aparat saat kapal Pelni singgah di Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate. Puluhan satwa endemik mulai dari kanguru, kuskus, hingga berbagai jenis reptil ditemukan tanpa dokumen resmi dan diduga kuat akan diperjualbelikan ke luar daerah. Kasus ini bukan sekedar pelanggaran hukum. Di balik praktik penyelundupan satwa liar, tersimpan ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem dan masa depan kekayaan hayati Indonesia. Di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara yang menjadi jalur strategis perlintasan laut, perdagangan ilegal satwa masih menjadi ancaman nyata yang terus mengintai. Bagaimana kronologi pengungkapan kasus ini? Tribuners, Anda sedang menyaksikan episode 14 Saksi Kata Tribun Ternate, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Tribuners, pada pemberitaan sebelumnya, dua pria diamankan karena menyelundupkan satwa liar dari Papua saat kapal Pelni singgah di Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate. Puluhan satwa endemik ini mulai dari kanguru, kuskus hingga reptil ditemukan tanpa dokumen dan diduga akan diperjualbelikan ke luar daerah. Nah, kasus ini bukan sekedar soal pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekosistem dan tanggung jawab kita menjaga kekayaan hayati Indonesia. Untuk itu, untuk informasi lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Kasubdit Gakum, Ditpolairut Polda Maluku Utara, Kompol Riki Arinanda. Terima kasih Pak Riki sudah menyempatkan waktu untuk berbagi bersama Tribuners. Nah, mungkin Pak Riki bisa menjelaskan kasus penyelundupan satwa liar ini karena cukup menyita perhatian publik. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa yang sebenarnya terjadi di Pelabuhan Ahmad Yani pada Rabu hari ini. Oke, ya, terima kasih Mbak. Yang pertama yang saya jelaskan bahwa kasus ini berawal dari laporan dari security kapal Pelni yang menghubungi BKSDA Maluku Utara. Dari KSDA Maluku Utara melakukan koordinasi ke kami bahwa ada informasi yang diinformasikan tadi, ada satwa yang menurut itu tidak boleh diperdagangkan atau dibawa keluar wilayah asalnya. Dari informasi tersebut kami langsung berkoordinasi dengan pihak terkait. Di sana juga ada dari TNI AL juga ada tadi, dari karantina juga ada. Sehingga pada saat kapal turun kami langsung mengecek. Faktanya memang kami temukan satwa yang notabene yang dilaporkan oleh dari security ke BKSDA tersebut. Faktanya ada. Dari fakta tersebut, memang tadi dari informasi berita memang kita mengamankan 2 orang yang pada saat itu ada pada satwa tersebut. Sekarang lagi proses pemeriksaan, proses penyelidikan. Kebetulan dari 2 orang tersebut tadi juga pada Mbak dan Masnya datang juga ada pengacara yang langsung mendampingi mereka, yang langsung ditunjuk oleh yang kita amankan tersebut untuk diambil keterangan. Dari hasil kegiatan tersebut, satwa tersebut secara aturan kami titipkan kepada BKSDA untuk dirawat karena harus dipulihkan dulu, karena satwa itu juga ada stresnya, jadi dikembalikan seperti dia ke awalnya lagi, itu loh. Kami sudah titipkan ke sana. Sudah, satwa tersebut ada berapa yang tadi Mbak bilang tuh, ada kanguru, ada kuskus, ada jenis kadal lah, kedil, dan juga ular. Memang ada yang mati, tadi selagi didata, yang mati ya mungkin dari pihak BA ini, tapi kita jadikan sebagai catatan juga untuk proses selanjutnya. Nah, ini kalau berdasarkan hasil pemeriksaan awal ya Pak Riki ya, bagaimana modus penyelundupan satwa liar ini dilakukan di atas kapal Pelni? Jadi prosesnya tidak melalui dari masuk pintu utama. Nah, itu dari yang tadi, dari yang awal kita ambil keterangan, tidak melalui pintu utama yang ada di Manokwari tersebut.
Diketahuinya setelah ada pihak bersih-bersih di kapal Pelni mencium bau busuk sehingga melaporkan ke pihak security. Maka ada di sanalah ketahuan bahwa ada membawa ini, ya berarti mungkin karena kapalnya berdesakan besar, mungkin ada cara-cara celah tertentu yang digunakan oleh orang-orang tersebut untuk memasukin satwa tersebut dan masukin ke dalam kamar, salah satu kamar yang untuk dibawa ke tempat tujuan. Yaitu pada saat ini rencananya mau dibawa ke Surabaya. Ke Surabaya, jadi singgah di Maluku Utara. Singgah di Maluku Utara. Oke, nah ini kan diselundupkan di kapal, disimpan di kamar di kapal ya, Pak Riki. Apakah ini menunjukkan bahwa modus ini terencana atau justru masih tergolong konvensional? Kalau dibilang terencana berarti ada perencanaan yang pasti, karena kan sudah menyewa kamar dan juga prosesnya itu kayak tadi memang ya saya tidak bisa menilai suatu suatu keamanan satu instansi lain. Ya mungkin perlu dibenahi, ada jalannya, seperti tadi kan ada jalan belakang yang bisa dia masuk untuk ke kapal tanpa harus ada boarding yang lainnya mungkin ya. Tetapi mungkin karena ada suatu hal tertentu sehingga mati, makanya pihak security kapal juga mengecek, juga ditemukan dan dilaporkan. Berarti memang itu pasti sudah direncanakan, apalagi kalau satu kan bisa, ini banyak, sangat banyak lah. Maksud saya sangat banyak dan sampai kasihan satwa ini sampai ada yang mati juga tadi. Iya. Nah ini berarti apakah jalur laut ini dengan kapal penumpang ya Pak Riki? Ya, kapal penumpang. Apakah memang menjadi celah yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini? Kalau terjadi, memang kalau kejadian yang kita laksanakan dulu pernah 2019 waktu saya masih Kasat Reskrim Ternate, Kapolresnya juga waktu itu Pak Azari, kita juga mengamankan sama waktu itu zaman itu burung. Ya, dan kita amankan dan diproses juga waktu itu. Orang yang kita amankan. Ini pas saya di Polair, ya kita ketemu lagi dengan kasus yang mirip tapi beda satwa. Ini satwanya ada kanguru, ada ular atau kadal, ada ya yang tadi rekan-rekan lihat tadi di berita sebelumnya. Mungkin cara pengecekan aja mungkin. Memang kamar itu mungkin adalah suatu yang sifatnya umum, maksud umum dan khusus yang mungkin yang harus perlu diperhatikan dulu. Karena memang kapal penumpang ini kan ada waktu. Masyarakat umum ini kan butuh waktu. Kalau lama-lama ya mungkin ya sambil berjalan, mungkin pada saat pengecekan tiket ya mungkin pihak tertentu bisa mengecek satu persatu dari item secara umum gitu loh. Dari kamar ya, ini. Dari kamar ya mungkin cara seperti itu sih. Tapi kalau saya menilai sana kan tidak layak juga saya menilai seperti sana. Ya. Oke, siap. Ya. Nah ini yang diamankan kan ada 2 orang ya Pak Riki ya, dan saat ini masih berstatus saksi. Nah nanti apa saja yang akan didalami penyidik sebelum menentukan status hukum keduanya? Kita periksa dulu, kebetulan sudah ada pengacara dan sekarang lagi proses pemeriksaan. Nanti setelah pemeriksaan, nanti rencana mau kita gelarkan perkara. Di gelar perkara itulah nanti kita akan menentukan pasal, apakah ini suatu tindak pidana atau tidak, atau yang lainnya. Yang jelas ini merupakan satu tindak pidana. Kalau untuk aturan nanti kita bahas pada saat gelar perkara sesuai pendapat para peserta gelar. Nanti 2 orang saksi ini ya Pak Riki kemudian akan ditentukan sebagai seorang tersangka, tapi faktor apa yang akan... Bukan untuk tersangka belum, mungkin terduga dulu, terduga pelanggar. Nanti pada proses lidik ini saksi, pada sidik masih saksi juga. Pada nanti proses sidik itu nanti kita mengambil keterangan memperkuat dari alat bukti yang ada, kalau itu memang terpenuhi. Nah, nanti kita gelarkan lagi menjadi seorang tersangka gitu loh. Nah ini selain menelusuri kemungkinan 2 orang jadi tersangka, mungkin Pak Riki, apakah pihak kepolisian juga akan menelusuri adanya jaringan atau mungkin ada pihak lain kah yang ada di balik pengiriman satwa ini? Yang jelas pasti akan ada koordinasi baik antar fungsi maupun secara kedinasan pasti ada. Kalaupun nanti dari hasil pemeriksaan ada pihak lain,
pasti akan kita sampaikan ke pihak terkaitnya. Kalau memang itu ada di Papua, mungkin kita akan mencoba untuk menembuskan ke sana. Kalau memang saksi ini bekerja sendirian, maka sampailah pada saksi itu. Memang kalau memang ada yang tadi bilang ada suatu rangkaian runtutan, ya, itu harus didalami. Setiap peristiwa itu harus didalami. Kenapa sampai bisa itu loh. Oke. Ya. Baik. Nah, ini dari barang bukti ya Pak Riki, yang diamankan ada kanguru, ada kuskus, ada ular seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini merupakan satwa endemik Papua. Nah, seberapa serius sih dampak perdagangan ilegal terhadap kelestarian satwa-satwa tersebut? Yang jelas nampaknya banyak. Memang kan sudah ada edaran. Memang tidak boleh lagi membawa satwa yang dilindungi keluar dari wilayah asalnya, habitatnya itu sudah. Ini pun nanti setelah statusnya jelas, hewan itu mungkin sudah siap untuk ini. Mungkin kita rencana tadi sambil ngobrol sama BKSDA, nanti akan kita kembalikan lagi ke Papua sana. Mungkin bisa juga lewat ferry atau ke jalur laut yang lainnya untuk dikembalikan ke habitat awalnya. Itu bentuk keseriusan kita. Bukan berarti saat sini kita tampung sini enggak. Kenapa? Karena habitatnya di sini. Nah, kecuali memang ada pergeseran musim yang bisa menghidupkan dia di sini. Mungkin itu yang bisa menilai itu dari BKSDA. Ya. Nah, ini kan dalam proses penyelidikan ini hewan satwa liarnya ini kan akan dikirim ke Surabaya ya Pak Riki. Iya. Apakah mungkin ada koordinasi juga di Surabaya atau mencari tahu siapa yang membeli atau oknum siapa yang membeli? Sementara dari pemeriksaan kita belum sampai ke sana karena masih proses pemeriksaan. Tapi kalau memang ada yang terlibat pasti akan kita telusuri. Minimal kita kalau memang di sana ada siapa orangnya, ya kita koordinasikan dengan pihak setempat, mungkin dari Polda Jawa Timur atau Polres setempat. Itu untuk membantu apakah benar ini ada orangnya atau tidak. Itu. Nah, bagaimana kondisi satwa-satwa liar yang sudah diamankan sekarang? Tadi disebutkan ada yang mati ya Pak Riki? Yang jelas dia ditempatkan tidak pada tempatnya. Jadi kalau saya bilang, tapi itu bukan keilmuan saya ya. Tapi kalau saya lihat butuh perawatan khusus yang harus dilakukan oleh pihak BKSDA sehingga mengembalikan asal gerak dari satwa tersebut seperti normal kembali. Jadi mungkin stres pasti. Pasti. Kalau untuk ancaman hukumnya sendiri terhadap mungkin ya kalau nanti sudah ditemukan pelakunya, ancaman hukumnya seperti apa? Ancaman hukumnya kalau mengacu kepada undang konservasi ya ada hukuman di sana mungkin pasal 40. Tetapi maka saya bilang dari awal kita periksa dulu, nanti baru kita gelarkan. Dan pada saat gelar perkara itu kita akan membahas masalah alat bukti, masalah pasal diterapkan, syarat formil, syarat material yang harus kita penuhi dalam proses selanjutnya dalam kasus ini. Ya. Nah ini tadi Pak Riki juga menjelaskan bahwa penemuan terakhir itu di tahun 2019. Iya, yang saya tahu. Dan baru ditemukan lagi di tahun 2026. Apakah Maluku Utara ini dia tergolong sebagai daerah yang rawankah sebagai jalur perdagangan satwa liar ini Pak Riki? Ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi, ini bukan institusi ya, pribadi ya. Yang jelas wilayah kita ini khususnya Maluku Utara itu hampir 70% itu wilayah laut. Jadi kalau kita bikin ini banyak celah-celah laut yang bisa dilalui orang untuk melaksanakan suatu hal yang bisa melaksanakan kegiatan yang di luar suatu aturan. Nah itu. Kalau masalah satwa yang diselundupkan, kalau melalui jalur penumpang, mungkin ya butuh kerjasama. Bukan contoh di sini kan di pelabuhan itu kan ada pihak selain pihak kapal sendiri bersama nakoda dan pengurus semua harus bisa memberikan informasi bahwa ini dilarang, ini tidak. Ini kan bentuk kerjasama juga sebenarnya dari pihak kapal. Ini ada yang ini kan maka diinformasikan. Itu kan sudah bagus. Tinggal masyarakat juga, Orang masyarakat harus paham bahwa ini tidak boleh, ini boleh dan harus disampaikan. Kalau sampai di satu pelabuhan kan di sana ada pol air, ada karantina, ada BKSDA juga pada saat pengecekan. Itu perlunya masing-masing pihak bekerjasama bukan atas nama pribadi tapi atas nama bersama untuk menyelamatkan suatu ekosistem yang ada.
Nanti kalau bayangkan kalau ekosistem ini tidak ada lagi, orang cuma bisa melihat dari gambarnya saja. Padahal ini yang mana ini? Itu kan nggak tahu itu loh. Kalau dampaknya luar biasa sebenarnya, maka perlu dijaga kelestariannya juga. Oke. Ya. Nah, kalau dari kacamata penegakan hukum ya, Penegakan Pak, hukum, mungkin ya. secara pribadi, apa sih tantangan terbesar dalam memberantas kejahatan semacam ini? Penegakan hukum ya. Tantangan terbesar mungkin modus saja, cara-cara berbeda. Kalau ini kan caranya satu, tadi kan saya lihat yang ini aja ya. Dari hasil pemeriksaan awal dia tidak melalui dari pintu masuk utama, tapi berarti ada jalan tikus sebelum masuk ke kapal. Perlu adanya dari pihak kapal, mungkin barang ini kan barang itu kan berat sebenarnya. Perlu ada kerjasama mungkin dari dari buruh angkut bahwa itu barang yang tidak dilarang dan dia harus bisa menginformasikan. Jangan hanya melihat dari segi oh ini ada barang yang mau diangkat itu aja, tapi dia harus tahu oh ini barang dilarang dan harus segera dilaporkan. Kalau dia tahu, saya yakin barang ini tahu karena sifatnya binatang tuh. Pasti ada gerak, ini pasti banyak bersuara, apalagi tidak barangnya tidak satu ekor atau dua ekor, banyak barangnya. Terus dari segi penegakan hukum, kalau ada selalu kami tindak. Kami tindak yang bertentangan dengan prinsip hukum. Contohnya yang maaf ya agak melenceng dari prokes ini. Contohnya bom ikan. Kami kan serius masalah bom ikan untuk kelestarian laut juga, untuk khusus di Maluku Utara. Itu loh. Tidak ada ruang untuk bom ikan bagi kami di Pulau Air, sudah jelas. Ya, yang perlu adanya kerjasama dari masing-masing masyarakat, stakeholder yang ada perannya di bidang itu, sama-sama berbuat, tidak harus mengandalkan oh si itu berbuat ini terbuat. Tapi saya bisa berbuat apa untuk baik Maluku Utara atau khususnya Indonesia ini ya. Itu sih kalau saya seperti itu sih. Oke. Ya. Nah, mungkin itu saja Pak Riki, tapi mungkin sebagai closing statement Pak Riki bisa menyampaikan harapan terhadap peran masyarakat dan lintas instansi supaya ke depan kasus ini tidak terjadi lagi. Kita harus open. Maksudnya open itu saling bisa melihat, saling merasakan dampak ini bukan untuk saat ini, tapi untuk masa depan. Kita harus bisa memberikan nilai-nilai yang baik kepada anak cucu kita bahwa ini ada satwa yang pernah hidup di sini. Jangan pernah itu hanya sebagai cerita dongeng lagi. Nanti jangan sampai khusus ini dongeng di Papua, ada khusus Papua, tidak ada ternyata, nggak ada. Memang orang tidak lihat lagi. Caranya bagaimana? Instansi terkait atau yang kalau instansi terkait ya dia berbuat dengan peran dan fungsinya. Saya bilang saya tidak bisa menilai instansi lain. Kalau dari saya ataupun dari perintah Pak Dir atau Kombes Pol Azri Juanda untuk masalah lingkungan hidup baik satwa maupun kayak tadi bom ikan, kami serius untuk menangani seperti ini. Seriusnya bukan berarti serius di omongan. Kami akan berbuat. Nah itu loh. Kalau berbuat di omongan bisa semuanya, tapi kalau untuk bertindak ya dibutuhkan tindakan, bukan saja omongan. Itu loh kalau saya. Oke. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Riki. Semoga proses hukumnya berjalan dengan baik dan lancar dan tidak terjadi lagi hal serupa. Mudah-mudahan. Ya, amin. Ya. Nah, untuk Tribuners sekalian yang menonton, semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Elmira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.